Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 tentang Telemedicine General Consideration and Clinical Areas of Application. Di sini saya sendiri, Rangga Pujangga, akan menjelaskan tentang pengantar telehealth. Telehealth adalah payung luas yang menutupi teknologi yang menyediakan klinis dan administrasi dukungan untuk pasien dan dokter. Telemedicine di sisi lain mengacu pada remote pemberian perawatan klinis melalui elektronik komunikasi. Istilah ini diciptakan pada tahun 1970 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut juga sebagai WHO. Sebagai mode pertukaran yang valid dari informasi medis yang berkaitan dengan diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit dan cedera melalui informasi dan komunikasi teknologi dengan tujuan meningkatkan status kesehatan pasien. Singkatnya, telehealth adalah sarana integrasi sistem telekomunikasi menjadi praktik melindungi dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan telemedicine adalah penggabungan sistem ini ke dalam kuratif obat. Selanjutnya kita akan membahas kategori telemedicine. Telemedicine itu dibagi menjadi dua, yaitu simpan dan teruskan dan real time. Pertama-tama kita akan membahas simpan dan teruskan. Simpan dan teruskan telemedicine juga dikenal sebagai telemedicine sinkron. Tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi harus bersentuhan secara bersamaan waktu pertukaran data. Data dapat dikumpulkan, diorganisir, dan disimpan. Jika memungkinkan, data dikirim ke tujuan yang dituju untuk diagnosis atau analisis. Sebuah contohnya adalah ketika foto-foto lesi kulit atau EKG dikirim melalui email bersama dengan informasi pasien dan sejarah ke seorang profesional kesehatan di bidang terkait bekerja di fasilitas kesehatan lain atau terpencil. Sedangkan itu yang kedua, real time. Real time bisa disebut juga sebagai waktu nyata atau waktu sebenarnya. Berbeda. Real time itu berbeda bahwa real time itu membutuhkan kedua praktisi profesional kesehatan dan pasien untuk melakukan kontak pada saat yang sama. Telemedicine sinkron dianggap interaktif dan hidup, yang mencakup konferensi video yang dibantu oleh alat untuk pemeriksaan audio dan visual. Perangkat untuk jarak jauh pemeriksaan fisik seperti stetoskop elektronik dapat digunakan. Selanjutnya, manfaat telemedicine. Telemedicine memperpendek jarak dan menghemat waktu. Dengan membawa layanan kesehatan dalam jangkauan pasien, bukan hanya pasien mendapat manfaat dari layanan telemedicine, dokter dan penyedia layanan kesehatan dapat menjangkau pasien dan kolega di daerah yang jauh tanpa waktu. Selanjutnya, telemedicine mengurangi biaya dan ketidaknyamanan perjalanan. Lama tinggal di rumah sakit untuk pasien adalah manajemen penyakit kronis berkurang karena penggunaan telemedicine. Telemedicine menyediakan perawatan hingga tingkat perawatan kesehatan konvensional. Bahkan lebih baik dalam beberapa spesialisasi seperti kesehatan mental dan ICU perawatan. Dan selanjutnya, inilah diagram telemedicine. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Damario Ibnu Pratama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Klinikal. Di sini ada triag. Triag adalah perawatan terhadap pasien yang didasarkan pada prioritas pasien berdasarkan berat dan ringannya suatu penyakit atau tingkat kedaruratannya agar dapat dilakukan perawatan medis yang terbaik. Diagnosis. Suatu diagnosis yang menetapkan bahwa keadaan normal atau dalam keadaan menyimpang itu disebabkan oleh penyakit yang membutuhkan pada tindakan medis atau pengobatan. Surgical treatment, ilmu kesehatan yang terfokus pada penggunaan teknik bedah untuk meneliti dan menyembuhkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera berat. Clinical treatment, yaitu perawatan klinis seperti perawatan wajah atau kulit. Consultation, juga dikenal dengan istilah konsultasi kesehatan, adalah suatu pertemuan antara dokter dengan pasiennya. Meskipun biasanya seseorang menjalani konsultasi umum karena mengalami masalah kesehatan yang memengaruhi tubuh.
kadang juga menangani pasien dengan gangguan kejiwaan. Primary care supervision, pelaksanaan supervisi kepada perawat associate pada umumnya bersifat pengawasan, belum terjadwal dengan optimal, belum terstruktur, dan belum terdokumentasi dengan baik. Delivery of specialist care, perawatan tersier membahas lebih rumit kondisi bedah dan medis, praktisi cenderung subspesialis dan fasilitasnya sangat tinggi kompleks berteknologi maju. Second opinion, yaitu mencari pendapat kedua yang berbeda adalah merupakan hak seorang pasien dalam memperoleh jasa pelayanan kesehatan. Hak yang dipunyai pasien ini adalah hak mendapatkan pendapat kedua, second opinion, dari dokter lainnya. Non-clinical community education adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Research and Development, suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan tersebut. Public Health, yaitu didefinisikan sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Health Management, mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Domain Application Area, radiologi adalah ilmu kedokteran yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Radiasi dimanfaatkan untuk terapi atau studi pencitraan. Emergency Medicine adalah spesialisasi medis yang melengkapi dokter dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merawat pasien dengan kebutuhan perawatan kesehatan yang sangat mendesak. Kardiologi adalah spesialisasi medis dan cabang kedokteran internal yang berkaitan dengan gangguan jantung. Ini berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan kondisi seperti cacat jantung bawaan, penyakit arteri koroner, elektrofisiologi, gagal jantung, dan penyakit jantung katup. Intensive care adalah spesialisasi medis yang mendukung pasien yang hidupnya dalam bahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan PPT telemedicine. Nama saya Muhammad Irfan Juwaidi, NPM 140-2019-067. Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang melibatkan studi dan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan organ yang diambil dengan pembedahan, jaringan atau sampel biopsi cairan tubuh, dan dalam beberapa kasus seluruh tubuh atau otopsi. Selanjutnya, dermatologi adalah cabang kedokteran yang menangani kulit dan penyakit kulit. Selanjutnya, surgery adalah cabang kedokteran yang menggunakan operasi dan pengobatan penyakit atau cedera. Pediatrics atau ilmu kesehatan anak ialah spesialis kedokteran yang berkaitan dengan perawatan kesehatan bayi dan anak. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan pada sistem saraf. Obstetrics dan ginekologi, cabang kedokteran yang mengkhususkan diri dalam perawatan wanita selama kehamilan dan persalinan, dan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit pada organ reproduksi wanita. Mental health atau bisa dibilang kesehatan mental dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan, dan bahkan kesehatan fisik. Ophthalmologi adalah cabang kedokteran yang menangani diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit mata dan sistem penglihatan. Mikrobiologi adalah cabang biologi yang menangani makhluk hidup terkecil, yaitu bakteri, jamur,
algae, protozoa, dan virus. Imunologi adalah studi tentang respon organisme yang lebih tinggi terhadap zat asing termasuk mikroba. Otolaryngologi adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus meneliti diagnosis dan pengobatan penyakit telinga, hidung, tenggorokan, serta kepala dan leher. Kesimpulannya yaitu telemedicine adalah perkembangan baru yang menarik meningkatkan tingkat layanan medis dan kesehatan umum di Indonesia. Meskipun perkembangannya cepat dan menyebar, telemedicine di Indonesia masih banyak yang diharapkan, terutama dalam hal menyediakan layanan untuk negara-negara berkembang dunia. Peraturan dan kebijakan umum tertentu yang jelas dan pedoman perlu dibuat dan diinternasionalkan untuk memecahkan masalah yang membatasi penyebaran telemedicine dan tentang masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.